dalam bentuk apa saja, ya. Jadi apakah itu bentuk drop atau bentuk sirup atau bentuk tablet, sebaiknya kita punya, ya. Obat anti kejang dalam hal ini adalah diazepam rektal, wajib hukumnya punya di rumah. Karena apa? Karena pada anak-anak kejang tidak bisa kita prediksi kapan. Kalau misalnya anak ini sewaktu-waktu dia kejang, ibu bisa melakukan pertolongan pertama, ya. Pemberian obat pengobatan ini tergantung dari dokter, apakah memang ditentukan ini suatu tipe kejang demam yang membutuhkan pengobatan atau tidak, dan sekali lagi edukasi orang tua, ya. Penanganan demam harus segera ditangani, ya. Di sini saya karena sebagai masyarakat Jawa kadang-kadang, enggak apa-apa dok, ini kan demamnya karena ngenteng-ngenteng mau pinter. Nah saya nggak ada ya bu, orang mau pinter harus sakit dulu, ya. Jadi ya dok, ini kan mau tumbuh gigi, giginya udah tumbuh, udah. Nah, kalau gigi udah tumbuh ya mestinya kejangnya, panasnya ya udah selesai dong, gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya anak panas, apapun panas atau demam itu bukan kondisi yang fisiologis atau bukan kondisi normal, ya. Orang tua yang memberikan obat panas pada saat panas di tubuh tinggi ini terlambat. Suhu normal anak adalah kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di luar suhu normal anak harus diberi obat anti demam, gak peduli sakitnya apa. Apakah dia sakit pankreas, batuk pilek atau apapun, obat panas selalu sama. Silakan ibu memberikan, ya. Pemberian obat ini dapat diulang setiap 4 sampai 6 jam bila diperlukan. Diberi minum ekstra. Kompres dilakukan dengan air biasa, ya ibu. Tidak boleh kompres dengan air es atau dengan alkohol. Zaman ibu saya dulu saya masih kecil, orang tua suka kompres kita dengan air es. Itu punya termostat yang ada di dalam otak kita, dan termostat itu membaca suhu lingkungan. Kalau dia kompres dengan air es, termostat di dalam otak kita mulai di luar dingin, saya perlu meningkatkan suhu lagi. Suhu itu ditingkatkan. Oleh karena itu kalau kita lihat apa, anak kita menggigil. Nah, sebenarnya menggigil atau chills itu adalah usaha tubuh untuk meningkatkan suhu secara cepat. Nah, ya. Oleh karena itu mengompres harus dengan air hangat. Tujuannya terjadi suatu proses adanya cairan sehingga terjadi evaporasi, suhu akan menurun, ya. Itu terus kemudian, nah tadi dikatakan vaksinasi merupakan salah satu penyebab anak panas yang bisa menjatuhkan kejang demam. Memang betul. Angka kejadian kejang demam pasca vaksinasi pada DPT 6 sampai 9 kasus per 100.000 anak, ya. Pada anak-anak demikian. Anjurannya pada saat anak mau imunisasi, kasih dulu obat panas. Nah, pada saat sampai dengan 3 hari, saya akan menanggung ini sangat aman, ya. Jadi jangan kita menjadi takut vaksinasi. Karena apa? Vaksinasi itu adalah satu usaha kesehatan pencegahan yang sangat penting kita kerjakan. Jangan sampai anak kita terkena penyakit yang justru membahayakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, ya. Iya, terima kasih Dokter Eri, luar biasa sekali. Iya, udah manggut-manggut semuanya, ya. Dokter di sini dulu, dokter. Biar cek sama-sama kita. Iya. Sebentar lagi kita akan mengundang Dokter Irawan, tapi sebelumnya kami meminta tolong kepada Dokter Erni untuk bisa memberikan satu pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa saja? Apabila nanti ada yang bisa menjawab, maka ada hadiah yang siap dibawa pulang oleh Anda. Silakan. Oke, kalau tadi udah menyimak, ya. Kejang demam yang mempunyai hasil akhir yang baik namanya kejang demam apa? Oke. Oh, ya. Siapa dia? Tunggu. Saya turun, ya. Hai. Selamat pagi. Namanya Hilda. Oke. Hilda, kejang demam yang mempunyai hasil akhir baik namanya kejang demam apa? Namanya Bagus. kejang demam sederhana. Oke.
sudah kita berikan hadiah dan Dr. Erni sudah standby di atas panggung. Berikut Dr. Hengki. Ya. Jadi saya juga ingin memberikan informasi bahwa ibu-ibu jangan salah paham ya. Kalau tadi dalam slide-nya Dr. Erni itu ada tulisan KD, itu sama sekali bukan Krisdayanti. Oke, jadi praktisi medis kita, beliau adalah Dr. Irfan Perdana. Nah, di sini Dr. Irfan akan menjelaskan mengenai penggunaan obat. Penggunaan obat yang diberikan melalui anus. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Irfan Perdana. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Bibi dan Dr. Hengki. Memang betul pertama kali yang terjadi pada kita sebagai orang tua, bahkan tadi seperti Dr. Hengki bilang, kita sebagai dokter, kalau anak kita sendiri yang mengalami kejang, kita pun suka panik. Jadi kalau anaknya orang lain kejang, kita suka bilang, Bu, jangan panik. Giliran anak kita sendiri, kadang-kadang kita juga panik. Dan itu saya rasa itu reaksi yang wajar, jadi bukan sesuatu yang salah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar untuk mengendalikan rasa panik kita pada saat menghadapi anak kita yang kejang. Signifikan, jadi istilahnya kurang responsif. Kemudian kalau saya kan memang sedia beberapa jenis paracetamol, ibuprofen itu saya sediakan di rumah, dan suppositori juga saya sediakan di rumah. Jadi saat saya pakai paracetamol, kemudian ibuprofen, kemudian tidak ada ininya, saya pakai lewat anus. Jadi biasanya saya dia berikan, jadi saya lubrikasi dulu, anaknya tidurin, saya buka, masukin aja gitu. Ya saya kasih agak kejam sih gitu kan, masih jual ikan gitu kan. Tapi masih dulu, masukin aja gitu. Tapi memang ada anaknya, mungkin anusnya sensitif, jadi ada yang bisa nangis setelah itu. Saya juga bingung karena adiknya kemarin di rumah sakit seperti kasih dia setelah kejam, nggak nangis gitu. Nggak nangis, kalau kakaknya pasti nangis gitu kalau dikasih yang suppositori. Jadi pakai lubrikan karena sakit kan. Oke, kasih apa lubrikan tadi ya. Oke. Barangkali ibu-ibu yang lain ada yang pernah mengalami? Mungkin buat sebagian ibu-ibu atau bapak-bapak cukup asik ya dengan pemberian obat lewat anus ya. Kok kayaknya aneh ya, obat kan selama ini diminum ya atau disuntikan. Dan memang kita harus akui di Indonesia terutama ini sesuatu yang masih langka ya, masih. Padahal ini adalah metode pemberian obat supaya mendapatkan hasil kerja obat yang lebih cepat dibandingkan harus lewat mulut. Bayangkan kalau anaknya lagi kejang, masukin lewat mulut aja udah susah ya, apalagi suntik orang lagi kejang ya. Oke, bagaimana penggunaan obat dalam bentuk rectal tube? Sebagai pendahuluan tadi yang kita selama ini sudah tahu ya, obat-obat yang diminum atau oral yang bentuknya solid, tablet atau kapsul ya, atau yang bentuknya cair, sirup, eliksir dan sebagainya. Ini jenis-jenisnya yang biasa umum. Kemudian ada yang suntik juga ada yang diberikan lewat pembuluh darah, tapi ada juga yang disuntikan ke otot ya, yang biasa selama ini diberikan santet ya. Itu juga salah satu metode memasukkan obat ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada juga yang obatnya dihirup, biasanya obat asma ya, itu dihirup lewat pernapasan. Kemudian ada yang dioles atau patch kulit. Kemudian tetes juga cara memasukkan obat. Ada yang tetes mata, ada yang tetes hidung, ada yang tetes telinga dengan berbagai formulasinya masing-masing. Kemudian ada juga yang disuntikan intratekal, jadi disuntikan ke rongga medula spinalis. Kemudian ada obat yang dimasukkan pervaginal, ada juga. Nah, yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah yang diberikan per rektal atau lewat anus. Lewat anus ini ada dua macam bentuknya, ada yang bentuknya suppositoria, jadi bentuknya seperti peluru ya. Bentuknya seperti peluru, jadi lebih padat. Yang satu lagi bentuknya adalah cairan di dalam cup. Jadi nanti obatnya di dalam cup ini berupa air, berupa cairan. Kalau yang ini tadi agak setengah padat, yang suppositoria. Jadi untuk yang rektal ada dua macam ya. Jadi kalau tadi yang disebutkan ada yang
surya maksudnya adalah yang ini. Kalau yang disebutkan adalah rectal solution, ini adalah yang ini. Jadi ada bedanya. Nah, pemberian obat rektal atau lewat anus, entah itu suppositoria atau rectal tube, itu dia sudah diformulasi khusus untuk bekerjanya adalah rektal. Jadi bukan seperti obat lainnya yang memang diformulasi katakanlah obat yang diminum. Dia formulanya memang dibuat supaya mengalami proses penyerapan di saluran cerna, kemudian di metabolisme di hati dan seterusnya. Nah, kalau ini obat-obat yang diberikan rektal memang formulanya dibuat untuk diberikan lewat anus. Nah, di situ nanti begitu obat dimasukkan lewat anus langsung dan obatnya itu diserap oleh pembuluh darah di sekitar anus. Kemudian langsung didistribusikan ke target organ yang dituju. Selama ini obat yang kita tahu, katakanlah saya ambil contoh obat yang diminum, entah itu tablet atau kapsul atau yang cairan, sirup ya. Dia begitu masuk ke dalam mulut, dia harus masuk dicerna ke saluran cerna ya. Urut-urutannya mulai dari lambung, usus kecil dan usus besar dan seterusnya ya. Kemudian obat tersebut akan dimetabolisme di hati atau di hepa. Nah, setelah dimetabolisme di hati, nanti baru dialirkan ke jantung, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Cukup lama ya rutenya. Sedangkan kalau diberikan per rektal, maka obatnya bekerja lebih cepat karena begitu masuk ke anus atau ke dubur, obatnya langsung diserap, masuk ke aliran darah dan distribusikan ke seluruh tubuh. Jadi lebih cepat, bypass ya. Nah, sehingga keuntungannya kalau diberikan rektal, maka satu tadi obat lebih cepat, kemudian kadarnya mencukupi dan menghindari first pass metabolisme di hati. Jadi kalau obat yang diminum, maka mau nggak mau dia lewat saluran cerna, kemudian di metabolisme di hati dan seterusnya. Kalau ini tidak perlu lewat hati. Ya. Kelebihan lain adalah, terutama saya ambil contoh di sini adalah pada kasus yang kejam, seperti tadi yang saya sampaikan.